Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali ke Norway Chess 2022 kawan, yang sudah memasuki babak ketiga seksi permainan klasikal, di mana Visi Anand masih kokoh di puncak klasmen sendirian dengan 7,5 poin, selisih setengah poin dari Wesley So yang mempunyai 6 poin, dan Magnus Carlsen berada di posisi ketiga dengan 5,5 poin, diikuti dengan Maxim 4,5 poin, dan seterusnya kawan. Dan berikut inilah hasil-hasil game yang terjadi semalam. Partai antara Magnus Carlsen versus Temur Rajabov berakhir di permainan klasikal. Magnus menang pada game klasikal. Sedangkan Anish Giri dan Wesley So berlanjut di permainan Armageddon kawan setelah remis dalam permainan klasikal. Sebetulnya dalam permainan Armageddon juga remis kawan, tapi karena hitam menang dalam permainan Armageddon, tentu Wesley So mendapatkan 1,5 poin, Anish Giri 1 poin. Begitu juga dengan partainya Anand versus Wang Hao, berakhir juga dalam permainan Armageddon yang dimenangkan oleh Anand. Begitu juga partainya Mamedyarov versus Topalov kawan, juga berakhir dalam permainan Armageddon yang dimenangkan oleh Mamedyarov. Tapi Maxim ini kawan menang langsung dalam permainan klasikal melawan Ariantari. Itulah kawan hasil partai yang terjadi semalam beserta klasmen sementara di babak ketiga. Dan kita lanjut permainannya Magnus Carlsen lagi kawan. Sekali lagi Magnus adalah bintangnya. Mau kalah mau menang, pasti partainya Magnus lah yang ditunggu-tunggu. Di sini Carlsen di babak ketiga bertemu dengan Temur Rajabov. Carlsen pegang putih mengawali dengan pion D4. Kuda F6 oleh Rajabov, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian, dan di sini pion D5. Kita temui permainan Queen's Gambit Decline. Tapi Carlsen tidak melanjutkan langkah utama kawan, dia bermain dengan Katalan dengan pion G3-nya. Gajah E7, langkah-langkahnya cukup standar kawan, gajah G2 dan kedua pemain rokade di langkah ke-5 dan ke-6-nya. Dan selanjutnya pion D pukul pion C4 cukup standar. Dan di sini kawan kalian bisa melanjutkan kuda E5 atau menteri ke peta C2 ataupun langsung menteri ke peta A4 untuk menyerang pion ini. Carlsen memilih menteri C2 ingin mendapatkan pion, dan biasanya pion A6 ini paling banyak dimainkan oleh manusia, bahkan engine pun menyarankan hitam melanjutkan dengan pion A6. Temur Rajabov membackup pion C4-nya dengan pion B5. Seolah-olah langkah ini cukup riskan kawan dengan terbukanya diagonal terang. Apabila putih ingin melanjutkan dengan kuda ke peta E5, ya bisa dicegah dengan pion C6, atau langkah terbaik adalah kuda ke peta D5 kawan. Kalaupun kalian menyerang kuda untuk mendapatkan penguasaan ruang di pusat dengan dua pion kalian, kuda akan ke peta B4 menyerang menteri. Mungkin menteri akan naik ke peta C3 memberikan pressure bagi kuda, walaupun di sini masih tetap ada dukungan dari gajah. Dan di sini kuda akan bergerak ke peta C6 menantang pertukaran kuda. Jika diterima ya masih bisa dipukul balik oleh kuda kawan. Tak ada masalah. Kalaupun kalian ingin mendorong pion di sini terjadi pertukaran pion di sini kawan. Di sini gajah F6 akan dimainkan oleh hitam menyerang menteri. Setelah menteri ini bergerak mungkin mundur ke D2. Di sini kuda bisa lompat ke D4 kawan. Dan seterusnya. Masih baik-baik saja posisi hitam, malah lebih bagus posisinya. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Atau pada posisi seperti ini setelah kuda tadi lompat ke peta ini, ke peta E5, kalian mencoba membackup dengan pion C6 juga tak ada masalah. Bagi engine pun tak ada masalah kawan. Mungkin di sini putih akan menggeser beteng ke D1. Kalaupun kalian ambil pion C ini dengan kuda, ya masih bisa dipukul balik oleh kuda. Memang kalian mendapatkan satu pion, tapi coba lihat beteng akan mempunyai tempat untuk menghindar, juga memberikan backup bagi pion B5 hitam ini. Tak ada masalah bagi hitam kawan pada posisi seperti sebetulnya jika kalian mencoba menyerang dengan kuda ke peta E5 membuka diagonal ini. Di sini Carlsen melanjutkan dengan serangan sayap menterinya dengan pion A4 untuk menantang pertukaran pion di sini, sehingga nanti pion hitam akan terpisah-pisah seperti di kawan di lajur A, di lajur C juga. Di sini langkah terbaik atau langkah yang paling banyak dimainkan adalah pion B4 kawan, tapi Rajabov memilih pengembangan gajah B7-nya, menyerahkan pion B-nya, diterima oleh Carlsen. Selanjutnya pion A6 ditawarkan kembali oleh Rajabov, kali ini menantang pertukaran. Diterima oleh Carlsen, dipukul balik dengan kuda dengan tempo juga melanjutkan pengembangan perwira.
Kalaupun melanjutkan untuk pukul balik pion putih ini, berharap menjaga pionnya juga kawan. Ini akan memberikan kesempatan bagi hitam, maksud saya bagi putih, untuk melakukan tekanan dengan kuda E5-nya. Membuka diagonal terang ini, mungkin kalian backup dengan pion di sini. Jangan kawan, lebih baik kalian tutup dengan kuda di peta D5. Dan selanjutnya mungkin di sini gajah akan bergerak ke peta E4 untuk memberikan serangan di sini, ataupun bisa membuat langkah yang lain, yaitu dengan beteng bergeser ke D1, menteri pun bisa bergeser ke peta D2 ataupun yang lain kawan, atau bahkan pengembangan kuda ini ke peta A3 dan seterusnya. Di sini Raja Bob lebih memilih untuk ambil balik pion putih dengan kuda sekaligus melanjutkan pengembangan, dibalas dengan langkah menteri ambil pion C4 oleh Carlsen, dan sementara ini Carlsen unggul 1 pion kawan. Dan gajah D5 serang menteri, menteri mundur ke C3. Ada juga di game sebelumnya yang menggeser menteri ke peta D3, Carlsen memilih peta C3, dan selanjutnya pion C5 membuat tantangan pertukaran pion ditolak. Gajah F4 terlebih dahulu. Di game-game sebelumnya kawan, langkah utama adalah pion pukul pion ataupun gajah ke peta E3. Tapi Carlsen memilih peta F4 bagi pengembangan gajahnya, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Kuda bergerak ke peta E4 menyerang menteri. Menteri mundur ke C1, dan di sini pion C pukul pion D4 dipukul balik dengan kuda. Dan selanjutnya di sini kawan, coba lihat posisi kuda juga dalam tekanan, dan Raja Bob memutuskan untuk kuda bergerak ke peta C5 membuat tantangan pertukaran gajah terang. Langkah terbaik kawan adalah kuda ke peta B4. Jalurnya memang cukup aneh, tapi ini akan tetap memberikan keseimbangan permainan. Tapi di sini tadi Raja Bob memilih langsung menantang pertukaran gajah terang dengan lompat ke peta C5. Terjadi pertukaran gajah terang dipukul balik dengan menteri. Persiapan pion didorong maju memberikan ancaman garbuan. Oleh karena itu gajah mundur ke E3 untuk memberikan backup juga bagi kudanya. Dan sekarang menteri bergeser ke B7 incar pion. Apakah nanti beteng siap digeser? Salah satu beteng ini bisa jadi kawan. Dan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda ke D2. Di sini beteng A bergeser ke peta C8, tidak memilih beteng F karena takut kawan akan adanya di sini pimpinan dari beteng putih, sehingga beteng ini menghindar ke lajur C sekaligus memberikan serangan X-ray bagi menteri ke B1, menghindari tekanan dari lajur C ini dari beteng hitam. Dan kuda bergerak ke peta B4. Di sini kuda 4 lompat turun ke peta F3. Lanjut Carlsen, menteri naik ke peta B5 incar pion di backup oleh beteng. Selanjutnya beteng F bergeser ke pusat. Akhirnya dua beteng hitam sudah menempati lajur pusat yang terbuka penuh. Carlsen menggeser raja ke F1 menjaga pionnya agar betengnya juga ikut bermain. Nanti kawan bebas bergerak, tidak menjaga pionnya terus. Di sini pion H6 dimainkan untuk memberikan ya lubang sedikit untuk bernapas bagi raja kawan, agar baris belakang tidak ada ancaman back rank mid. Di sini beteng bergeser ke C1 oleh Carlsen dan gajah mundur ke peta F8. Langkah gajah ke F8 ini kalau menurut analisa engine merupakan pilihan nomor 3 kawan, atau bahkan juga tidak direkomendasikan menarik mundur gajah ke peta F8 ini. Langkah yang kuat adalah kuda lompat ke A4 untuk menantang pertukaran beteng, ataupun kuda lompat ke D5 memberikan tekanan bagi gajah gelap. Itulah langkah terbaik. Sepertinya gajah ditarik mundur ke peta F8 ini, persiapan pion akan didorong dan gajah akan menempati diagonal ini untuk menyerang pion ini nanti dengan dukungan menteri tentunya, ataupun kuda nanti dengan lompat ke peta A4 ini. Kalaupun sekarang memainkan gajah ke peta ini kawan, ke peta F6 langsung untuk menyerang pion ini, apa yang akan dilakukan oleh putih? Putih akan melangkah untuk bertukar perwira terlebih dahulu, dipukul balik oleh beteng, dipukul balik oleh beteng, dipukul balik oleh menteri, dan selanjutnya kuda akan lompat ke peta E4. Inilah yang tidak akan disukai oleh Raja Bob, langsung menempatkan gajahnya tadi di peta F6 untuk mengincar pion ini kawan. Kalian tidak bisa membackup gajah dengan menteri ke peta-peta ini karena di sini ada kuda kawan. Oke, mungkin karena itulah Raja Bob memilih peta F8. Selanjutnya pion ini akan dimainkan untuk mereposisi gajahnya nanti.
Dan Carlsen menantang pertukaran kuda di peta E4, tantangan ditolak, kuda memilih peta B3 untuk menggarpu kedua beteng putih. Carlsen langsung melepaskan tekanan dengan bertukar beteng, langkah terbaik kawan, langkah paksaan termasuk, dipukul balik oleh beteng hitam, langsung ingin menuju baris kedua nanti kawan dengan dukungan kudanya. Oleh karena itu dihentikan oleh Carlsen dengan kuda C3 sekaligus dengan tempo ancam menteri, sehingga kuda hitam sudah tidak mempunyai tempo untuk ancam beteng di peta A1 ini. Menteri mundur ke B7, selanjutnya beteng naik ke peta A4. Dan di sini kuda lompat ke D5 menantang pertukaran kuda atau ancam gajah gelap. Langkah ini kurang bagus kawan. Langkah terbaik pada posisi seperti ini ya menurut Stockfish adalah langsung menantang pertukaran gajah gelap, atau kalian bisa bermain dengan kuda ini mundur ke peta C6 daripada ke peta D5 yang dipilih oleh Raja Bob. Coba lihat kontrol waktu kedua pemain. Raja Bob setelah melangkah kuda ke D5 ini kontrol waktunya hanya menyisakan 10 menit 40 detik. Carlsen masih mempunyai banyak waktu kawan, sekitar 50 menitan. Perlu diingat game ini tidak ada incrementnya dan tidak ada tambahan waktu selepas langkah ke-40. Hanya ada increment selepas langkah ke-40 kawan. Kalau sebelum langkah 40 waktu habis ya sudah habis, tidak ada increment, tidak ada tambahan waktu. Dalam posisi yang mepet, langkah-langkah terbaik terkadang tidak ditemukan oleh para pemain, bahkan Super Grandmaster pun. Seperti yang kalian lihat di game-game sebelumnya, bahkan Carlsen sendiri juga melakukan langkah-langkah blunder saat kepepet kawan. Di sini terjadi pertukaran kuda, dipukul balik oleh menteri, dan Raja Putih naik ke peta G2. Langkah yang cukup aneh kawan, malah menempatkan rajanya ini dengan kuda satu diagonal sehingga otomatis kena pin sekarang. Tapi coba lihat pada posisi seperti ini kawan. Beteng serta kuda ini siap memberikan serangan di baris belakang. Walaupun untuk sementara masih ada gajah di sini mempertahankan peta C1 ini, tapi cukup riskan jika nanti gajah ini sampai hilang di diagonal ini kawan. Oleh karena itu mungkin Carlsen tidak mau ambil resiko di baris belakang, langsung menempatkan rajanya di peta G2. Dan di sini menteri mundur ke C6, mengancam beteng, beteng naik ke A7, dan pion G5 dimainkan untuk menjebak kuda nanti. Tidak dihadang dengan pion H3 kawan, Carlsen mengangkat menterinya ke D3, segera mengaktifkan menterinya untuk segera mendapatkan posisi di sentral daripada harus menjaga para bidak-bidak yang lain di baris belakang. Tentu ancaman menteri ini kepada kuda B3 sama-sama akan memberikan ancaman nanti jika pion G4 dimainkan. Terlebih dahulu kuda ke C5 ancam menteri, dan di sini menteri bergerak ke C4 untuk mengawasi peta G4 ini kawan dari ancaman pion. Dan menteri menghindar ke peta B6, menghindari satu lajur dengan menteri putih agar kudanya bebas bergerak, agar nanti tidak terpaksa bertukar menteri. Di sini menteri A2 dan dilanjut menteri bergeser ke C6, sekarang pion B4. Coba lihat kawan, Carlsen dari tadi sudah mempunyai pion bebas. Biasanya kalau mempunyai pion bebas seperti ini, dalam posisi unggul satu pion seperti ini kawan, Carlsen akan mempertahankan mati-matian untuk mempertahankan pionnya ini kawan. Sehingga pionnya ini bisa menjadi senjata utama dalam permainan endgame. Dan Raja Bob melangkah kuda mundur ke peta D7. Dalam tekanan waktu yang tinggal beberapa detik, Raja Bob melangkah kuda ke D7 ini adalah langkah kesalahan, langkah blunder kawan. Langkah terbaik adalah kuda tadi bergerak ke peta B7. Cukup berbeda kawan, cukup berbeda signifikan. Peta D7 ini dimanfaatkan oleh Carlsen. Dengan langkah apa? Silakan pikirkan kawan. Coba pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik, langkah kemenangan dari Carlsen di langkah berikutnya, langkah engine kawan. Apakah kalian sudah menemukan langkah engine, langkah terbaik di posisi seperti ini untuk memanfaatkan langkah blunder D7 ini kawan? Apakah kalian menemukan langkah pengorbanan pion B6 ini kawan? Jika kalian menemukan langkah ini, ya saya rasa rating kalian sudah di atas 2100, 2200, ya calon international master lah. Inilah yang dimainkan oleh Carlsen kawan, langkah terbaik, langkah engine. Bahkan mungkin kalian juga menemukan langkah ini tadi. Pengorbanan ditolak, menteri bergeser ke D6. Kenapa tidak diterima kawan? Ancamannya adalah kuda ini bisa tewas. Putih akan memainkan kudanya ke D4, ancam menteri dan mengontrol peta ini kawan. Menteri sudah tidak bisa lagi bergerak ke peta ini,
dan beteng siap terkam kuda yang ada di petak D7. Kalau kalian memaksa menteri bergerak ke petak D5 ancam skak, mengancam pertukaran menteri, ya simpel, akan diterima oleh putih kawan. Kalian sudah tidak mempunyai tempo membackup kuda lagi, kuda tetap akan tewas kawan. Oleh karena itu pengorbanan pion tidak diterima karena pion ini adalah keong racun. Menteri ke D6 dan di sini menteri A6 kawan. Lanjut Carlsen. Di posisi ini permainan berakhir. Magnus Carlsen menang. Apakah Temur Raja Bob resign atau kehabisan waktu di situ kawan? Tapi kalau melihat jamnya berhenti pada detik keempat di situ, saya rasa Raja Bob menyerah di posisi ini dan mematikan jam. Sehingga jamnya sudah terhenti di detik keempat, yang tinggal hanya 4 detik saja. Raja Bob sudah kalah waktu, sudah kalah posisi di posisi seperti ini kawan. Sulit untuk menghentikan laju pion bebas putih ini. Coba lihat posisi terakhir ini kawan. Carlsen melangkah menteri ke petak A6 jelas untuk menawarkan pertukaran menteri, untuk ancam beteng di sini. Beteng pun juga memberikan tekanan bagi kuda di petak D7, pionnya pun siap didukung untuk maju ke depan kawan. Sangat berat tekanan yang diterima oleh hitam di sini. Kalaupun pada posisi ini kalian menerima tantangan pertukaran menteri di sini, ya simpel dipukul balik dengan pion kawan. Pion akan mempunyai jalur bebas di lajur A, mempunyai tempo tadi satu petak untuk maju ke depan, dan di langkah berikutnya kuda ini juga siap diterkam. Kalaupun di sini beteng untuk membackupnya di petak D8, selanjutnya di sini beteng siap bergeser kawan untuk memberikan jalan bagi pion ini maju dan bisa promosi. Kalaupun kuda mengancam beteng di petak J5, kalian bisa sikat kuda ini. Jika dipukul balik, pion siap kalian mainkan. Ataupun jika di backup oleh beteng di sini kawan dihadang, ya beteng siap main di sini kawan. Dan kalian bisa menang nanti. Ataupun pada posisi ini kawan, langkah terbaik adalah beteng menghindar ke petak D8, menghindari ancaman menteri. Dan pada posisi ini banyak sekali langkah yang bisa dipilih, ataupun hitam untuk bertahan. Masih cukup panjang kawan permainan, apalagi bagi kita kaum pos ronda masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Walau putih mempunyai satu keuntungan pion, bagi hitam dalam permainan pos ronda apapun masih bisa terjadi. Saya rasa sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi langkahnya kawan, masih cukup panjang. Tapi yang pasti tadi pada posisi seperti ini, dalam penilaian engine pun ataupun dari penilaian kasat mata kita kawan, jelas putih dalam posisi unggul. Kecuali putih nanti juga kepepet waktu, ataupun ngantuk, atau kurang ngopi, atau lagi ditelepon debt collector kawan sehingga dia kehilangan fokus, ya putih bisa kalah kawan. Itulah kawan game antara Magnus Carlsen versus Temur Raja Bob di babak ketiga dalam permainan klasikal 120 menit. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan bisa memberikan wawasan dalam permainan Katalan di awal-awal pembukaan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.